más y felicitar a todos los campeones. Kejadian di luar dugaan mendadak bikin gempar jagat balap motor internasional. Nama pembalap muda Indonesia binaan Astra Honda Racing Team, Veda Ega Pratama, sukses membuat para bos besar pedok Grand Prix hingga CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta berikan reaksi jujur yang bikin merinding. Wah wah wah. Eits, tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan sekedar klaim sepihak atau sanjungan kosong belaka, melainkan fakta lapangan dari performa Edan Veda yang berhasil meraih 2 kali podium di Brasil dan Prancis, bahkan sempat memimpin balapan di sirkuit Assen, Belanda. Gebrakan Veda yang begitu agresif namun tetap cerdas dalam mengevaluasi setiap data telemetri balapnya, tak hanya memaksa Honda dan Dorna angkat topi, tetapi juga berhasil menyihir seluruh kru internasional saat diajak menikmati keindahan Bali, Yogyakarta, hingga kemegahan sirkuit Mandalika. Lantas, strategi super genius apa lagi yang bakal disiapkan Veda untuk mengacak-acak barisan depan di seri selanjutnya? Dan seberapa besar peluang Veda untuk merebut gelar Rookie of the Year musim ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dunia balap motor internasional mendadak gempar dan dibuat terperangah oleh gebrakan satu nama anak muda asal Indonesia yang menjadi buah bibir utama di seluruh sudut paddock Grand Prix. Bukan cuma membuat tegang para pembalap papan atas Eropa, keberadaan rider muda ini bahkan sukses memaksa para pimpinan tertinggi Honda hingga Carmelo Ezpeleta menggelengkan kepala melihat aksi-aksinya di lintasan. Dialah Veda Ega Pratama, sosok pembunuh berdarah dingin dengan kecepatan brutal yang lahir dari bumi Handayani Gunung Kidul, Yogyakarta. Pembalap berusia 17 tahun binaan Astra Honda Racing Team ini telah bertransformasi menjadi salah satu rider paling berbahaya dan paling ditakuti dalam persaingan sengit Rookie Moto3. Penampilannya benar-benar edan, syarat dengan manuver agresif yang liar namun tetap dikendalikan oleh kecerdasan taktis yang sangat tinggi. Siapa yang menyangka di musim pertamanya bertarung di level dunia, Veda tidak sekedar datang untuk menimba ilmu, melainkan langsung menggebrak barisan depan dengan pengereman lambat yang bikin nafas penonton tertahan. Gelombang kejutan ini kian dahsyat karena keberadaan Veda bersama kompatriotnya Mario Aji justru membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia bukan hanya penonton, melainkan epicentrum utama balap motor global yang punya potensi luar biasa raksasa. Jika kita bedah secara mendalam dari segi teknis balap, grafis peningkatan performa Veda Ega Pratama dari seri ke seri menunjukkan angka yang sangat mengerikan bagi rivalnya. Kelebihan utama Veda terletak pada kemampuan adaptasi lintasan yang luar biasa cepat, di mana Veda hanya membutuhkan beberapa putaran saja untuk membaca racing line ideal dan langsung menemukan ritme balap kompetitif di sirkuit-sirkuit baru Eropa. Dalam 11 seri pertama paruh musim Moto3, Veda secara cerdas berhasil mengamankan 90 poin penting yang menempatkannya kokoh di urutan ke-6 klasemen sementara kejuaraan dunia, sekaligus bertengger sebagai runner-up dalam persaingan ketat perebutan gelar Rookie of the Year menempel ketat Brian Uriarte. Kecepatan brutal Veda kian terbukti lewat raihan 2 kali podium fantastis di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis, sebuah capaian langka bagi seorang pemula di kejuaraan dunia. Namun, keberanian besar selalu beriringan dengan risiko yang tinggi. Veda sempat mengalami momen pahit saat terjatuh di Circuit of Americas dan sirkuit Assen, Belanda. Momen di Assen menjadi tamparan terkeras sekaligus bukti betapa berbahayanya Veda, di mana ia sempat memimpin balapan di posisi pertama sebelum akhirnya terjatuh karena terlalu agresif saat membuka gas ketika berjuang di posisi 10 besar. Menariknya, kecerdasan Veda terlihat usai balapan, di mana ia tidak meratapi kehilangan posisi podium, melainkan sangat menyesali kegagalannya menyentuh garis finish, karena baginya menyerap pengalaman hingga lap terakhir jauh lebih berharga daripada sekedar gaya balap yang terlalu memaksakan diri. Gebrakan tak biasa serta kedewasaan teknis yang ditunjukkan Veda Ega Pratama langsung memicu reaksi jujur dan luar biasa tinggi dari para petinggi tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Dari sudut pandang pengelola kejuaraan, Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sports memberikan pernyataan resmi yang sangat berani dan jujur.
Melihat perkembangan bakat-bakat dari Indonesia, khususnya apa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di musim pertamanya di Moto3, jujur saja membuat kami di Dorna sangat bersemangat. Veda menunjukkan keberanian luar biasa. Dia masih 17 tahun, tetapi sudah berani memimpin balapan di Assen dan meraih 2 podium di Brasil dan Prancis. Ya, dia sempat jatuh karena terlalu agresif, tetapi itu adalah proses pembelajaran yang wajar bagi seorang rookie. Keberaniannya untuk bertarung di barisan depan adalah magnet luar biasa bagi penonton. Kehadiran Veda dan Mario Aji memberikan warna yang sangat dinamis di pedok. Kita semua tahu bahwa pasar terbesar, basis penggemar paling masif dan penonton paling fanatik MotoGP di planet ini berada di Asia, terutama Indonesia. Rating tayangan kami melonjak signifikan setiap kali pembalap Indonesia bertarung di barisan depan. Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, pengalaman kru dan tim yang berkunjung ke Mandalika, Bali, dan Yogyakarta membuktikan satu hal. Indonesia bukan sekedar tuan rumah, melainkan rumah bagi balap dunia. Sirkuit Mandalika itu luar biasa unik, perpaduan antara sirkuit bertaraf internasional dan keindahan alam pesisir yang fantastis. Karena alasan itulah, Dorna berkomitmen penuh untuk mendukung perkembangan balap di Indonesia. Kami siap membantu baik dalam peningkatan fasilitas serta aspek teknis sirkuit Mandalika agar makin sempurna, maupun dalam memberikan ruang pembinaan bagi talenta-talenta muda Indonesia. Demi perkembangan olahraga ini dan tingginya antusiasme penggemar di sana, Dorna akan terus berada di belakang Indonesia. Alasan utama dibalik reaksi antusias Carmelo Ezpeleta ini sangat jelas, yaitu karena melonjaknya angka rating siaran global secara masif setiap kali Veda bertarung di barisan depan, yang secara langsung membuktikan bahwa aksi brutal Veda adalah magnet bisnis dan hiburan utama yang menghidupkan atmosfer kejuaraan Moto3 di mata jutaan pasang mata di seluruh dunia. Sementara itu, dari sudut pandang internal tim balap, manajemen Honda Racing Corporation dan Honda Team Asia turut melontarkan apresiasi jujur mengenai etos kerja Veda yang tiada tanding. Kami di Honda sangat bangga dengan proses yang sedang dijalani Veda Ega Pratama. Memasuki jeda musim atau masa libur balapan, mayoritas pembalap muda mungkin memilih untuk benar-benar beristirahat total. Namun Veda berbeda. Evaluasi dari kecelakaan di Assen dan Amerika tidak membuatnya patah semangat, justru memicu fokusnya. Di saat jeda balapan, dia terus disiplin berlatih, mengevaluasi data telemetri bersama tim, dan mengasah fisik serta kontrol emosinya saat buka gas. Komitmen dan kejujurannya saat mengakui kesalahan di Assen menunjukkan kedewasaan seorang pembalap profesional. Dia paham betul bahwa target utamanya bukan sekedar menang cepat, melainkan konsistensi finish dan menyerap pengalaman di setiap lap. Di luar aspek kompetisi teknis, kehadiran Veda dan Mario Aji memberikan dampak budaya yang sangat positif bagi tim kami. Ketika kru internasional Honda, termasuk anggota tim kami seperti Daniel Parada Martinez, diajak mengenal budaya Yogyakarta, keindahan Bari, hingga atmosfer eksotis Mandalika, pandangan kami terhadap Indonesia berubah total. Indonesia bukan lagi sekedar tempat kami bekerja atau menjual sepeda motor, melainkan menjadi bagian dari keluarga besar balap kami. Kehadiran Veda di kelas Moto3 menjadi persaingan yang sangat menarik dan bernyawa. Dengan bakat alamiah, adaptasi sirkuit yang cepat, serta etos kerja tinggi bahkan di hari libur, kami yakin potensi Veda untuk melangkah lebih jauh di panggung kejuaraan dunia sangat terbuka lebar. Alasan utama dibalik pujian mendalam ini dari pihak Honda berakar pada kedewasaan mental Veda yang sangat jujur mengevaluasi kesalahan data telemetrinya sendiri tanpa mencari alasan lain, dipadukan dengan etos kerjanya yang tetap mematuhi porsi latihan fisik ketat bahkan di saat jeda libur balapan. Dampak kehadiran Veda Ega Pratama dan Mario Aji pada akhirnya merembet jauh melampaui urusan angka di atas papan skor lintasan. Perjalanan rombongan kru internasional Honda yang mendampingi Veda menyusuri pesisir eksotis Bali, menikmati kekayaan budaya cagar sejarah Yogyakarta, hingga menjajal kemegahan Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok telah mengubah pandangan tim pabrikan dunia tersebut terhadap Indonesia. Dokumentasi visual yang dibagikan secara luas oleh anggota tim seperti Daniel Parada Martinez sukses memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah perpaduan sempurna antara pasar balap terbesar, destinasi pariwisata kelas dunia, dan sarang dari lahirnya talenta-talenta pembalap berbahaya. Dengan kombinasi kecepatan brutal, kecerdasan mengatur strategi, serta dukungan masif dari seluruh lapisan masyarakat Nusantara, perjalanan Veda Ega Pratama menuju tangga panggung tertinggi Moto3 dan MotoGP jelas baru saja dimulai. Mari kita terus kawal dan berikan dukungan penuh bagi sang talenta muda Indonesia untuk terus menguncang panggung balap dunia.
Gebrakan Veda Ega Pratama ini jelas baru awal dari era baru balap motor Indonesia di panggung dunia. Kecepatan brutal yang dipadukan dengan pemikiran cerdas di atas sirkuit membuktikan bahwa merah putih bukan cuma sekedar meramaikan persaingan, tapi siap mengacak-acak dominasi rider-rider Eropa. Dengan dukungan penuh dari Dorna, kepercayaan tinggi dari Honda, serta doa dari puluhan juta pasang mata di tanah air, jalan Veda menuju tangga juara dunia Moto3 hingga menembus kelas utama MotoGP makin terbuka lebar. Nah, kalau menurut kalian para pecinta kecepatan dan balap mania, seberapa jauh Veda Ega Pratama bisa melangkah di paruh kedua Moto3 musim ini? Apakah Veda bakal mampu merebut gelar Rookie of the Year dan mengunci kemenangan pertamanya di sirkuit mana? Tulis pendapat dan prediksi jujur kalian di kolom komentar ya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Que el chaval iba por fuera, se ha cerrado, yo iba a entrar y he hecho el afilador. Son cosas que pasan. Kejutan transfer paling megah resmi pecah setelah bintang muda Spanyol Máximo Quilez dipastikan naik kelas ke Moto2 musim depan. Namun, yang bikin gempar seluruh pedok dunia adalah rumor panas penggantinya. Bos CFM Moto Aspar Team dikabarkan siap memboyong talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama. Di tengah performa impresifnya sebagai rookie tertinggi di papan klasmen, meski harus berjuang keras menutupi keterbatasan paket motor Honda, Veda kini menjadi komoditas panas yang diperebutkan tim-tim raksasa Eropa. Pengakuan tulus dari legenda balap Dani Pedrosa, bos HRC, hingga pujian jujur sang rival makin menegaskan bahwa Veda adalah pembalap berbahaya dengan kecerdasan dan kecepatan brutal yang siap mengguncangkan peta persaingan dunia. Wah, wah, wah! Menurut kalian para pecinta MotoGP, apakah Veda Ega Pratama bakal makin tak terkejar dan langsung menyabat gelar juara dunia jika benar-benar bergabung dengan Aspar Team musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Máximo Quilez, sang wonderkid asal Murcia, Spanyol, dipastikan resmi naik kelas ke kategori Moto2 pada musim 2027 mendatang bersama CFM Moto Aspar Team. Keputusan ini menyusul rekor impresif Quilez yang melahap 29 balapan, meraih 16 podium dan mengamankan 9 kemenangan manis. Quilez siap mengikuti jejak para legenda Aspar seperti Albert Arenas, Izan Guevara, dan David Alonso yang menyabet gelar juara dunia Moto3 sebelum melangkah ke kelas menengah. Namun, kejutan sesungguhnya bukan hanya soal kepindahan Quilez. Sang bos besar, Jorge Martinez Aspar, dikabarkan sudah menyiapkan rencana gila yang bikin gempar seluruh grid, memboyong talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menggantikan posisi Quilez di Aspar Team. Selama ini, publik dan para penikmat balap Eropa tahu betul bahwa Veda Ega kerap kesulitan mengunci kemenangan bukan karena kualitas ridingnya yang kurang, melainkan karena performa paket motor Honda NSF 250 RW yang terbilang kurang sakti jika dibandingkan dengan dominasi mesin KTM milik tim Aspar. Jika kepindahan ini menjadi kenyataan, ini akan menjadi kombinasi paling mematikan di Moto3. Talenta dengan kecepatan brutal dipadukan dengan paket motor juara dunia. Memasuki paruh musim Moto3 2026 mendatang, Veda Ega Pratama berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai seorang rookie atau debutan paling berbahaya di grid. Mengumpulkan total 90 poin dari 11 seri awal, Veda kokoh bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara, sekaligus memegang predikat sebagai rookie dengan posisi tertinggi saat ini. Sepanjang paruh pertama, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil sangat konsisten dengan 2 kali menaiki tangga podium ketiga di Grand Prix Brasil dan Prancis.
sukses. Meski sempat 2 kali gagal finish dan sekali terlempar dari 10 besar, selebihnya Veda selalu sukses mengamankan posisi 10 besar. Yang paling menakjubkan, Veda menjadi satu-satunya penunggang motor Honda yang sanggup berdiri di jajaran 10 besar klasemen dunia. Netizen dan pecinta balap tanah air sering menuding motor Honda sebagai paket yang kurang kompetitif. Namun, Veda dengan sangat cerdas memberikan analisis teknis yang objektif. Menurut Veda, ada aspek plus minus antara Honda dan KTM. Honda NSF 250 RW diakui unggul saat melibas high speed corner atau tikungan berkecepatan tinggi. Namun, motor ini memang masih membutuhkan peningkatan pada akselerasi dan handling di tikungan-tikungan kecil yang patah. Karakter cerdas Veda dalam memahami limitasi motor inilah yang membuatnya tampil menonjol melebihi pembalap Honda lainnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. Pengakuan atas performa spektakuler Veda ini tidak hanya datang dari data statistik, tetapi juga memicu reaksi jujur dari para bos besar, pembalap utama, hingga legenda hidup MotoGP yang berkomentar langsung mengenai situasi panas ini. Jorge Martinez Aspar, pemilik CFMOT Aspar Team, berkata, mencari pengganti Q-Les untuk menjaga struktur juara di Moto3 bukanlah perkara mudah, sampai kami mengamati Veda Ega Pratama secara intensif. Motor yang dikendarainya jelas memiliki keterbatasan teknis dibanding paket kami. Tetapi bagaimana Veda menutupi kekurangan itu dengan riding style yang cerdas benar-benar membuka mata kami. Dia adalah pembalap Honda terbaik di papan klasemen. Ditambah lagi dedikasinya luar biasa. Saat pembalap lain berlibur, Veda langsung kembali berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Etos kerja seperti inilah yang dicari Aspar Team. Jika kepindahannya terrealisasi, kami akan memplot Veda sebagai pembalap utama untuk bertarung merebut gelar juara dunia Moto3. Jorge Martinez mengagumi kecerdasan taktis dan etos kerja gila Veda. Keterbatasan motor Honda justru menyingkap bakat murni Veda yang membuatnya diproyeksikan menjadi pembalap nomor 1 Aspar Team musim depan. Langkah berani sang bos besar Aspar ini ternyata diamini secara terbuka oleh pembalap yang posisinya akan digantikan oleh Veda sendiri. Membicarakan siapa yang akan mengisi posisi yang saya tinggalkan di Moto3, bagi saya, nama Veda Ega adalah pilihan paling masuk akal. Kami sudah bersaing sejak jenjang promo, dan saya tahu betul kualitasnya. Veda sangat cerdik menutupi kekurangan top speed motornya dengan late braking dan manuver bersih di high speed corner. Saya sangat respect pada kedisiplinannya berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Jika Veda bergabung dengan Aspar Team, kursi dan motor juara ini jatuh ke tangan yang tepat untuk melanjutkan dominasi kami. Q-Les memberikan pengakuan tulus atas kapasitas Veda. Menurutnya teknik late braking dan dedikasi Veda menjadikan pembalap Indonesia itu penerus paling layak untuk menunggangi motor juara milik Aspar. Pujian dari kubu Aspar dan Q-Les tentu membuat pimpinan pabrikan Honda memberikan pengakuan yang sangat jujur. Secara transparan harus kami akui bahwa paket Honda NSF 250 RW paruh pertama musim ini masih kalah akselerasi di tikungan lambat dibanding kompetitor. Namun Veda melakukan hal luar biasa dengan menutupi kelemahan itu lewat bakat murni dan kecerdasan balapnya. Menjadi satu-satunya pembalap Honda di posisi 10 besar adalah bukti kepiawaiannya. Tentu ada rasa penyesalan besar jika harus melepas aset berharga ini ke Aspar Team. Tetapi kami rela demi karirnya mengejar gelar juara dunia. Veda telah membuktikan bahwa pembalap Asia Tenggara sanggup menjadi komoditas panas tim-tim Eropa. Bos Honda secara terbuka mengakui kelemahan akselerasi motor Honda. Bos Honda bangga sekaligus merelakan Veda bergabung dengan Aspar Team demi memberi kesempatan bertarung secara adil di perebutan gelar dunia. Fenomena hebat Veda ini di tengah keterbatasan motor ini juga tak luput dari pengamatan sang legenda hidup. Veda menunjukkan kedewasaan balap yang berada satu langkah di depan usianya. Mengendarai Honda musim ini butuh kompromi besar, tetapi Veda tahu kapan harus menyerang di high speed corner dan kapan harus bertahan. Dia bertarung dengan otak, bukan sekedar nekat. Komitmen kerjanya juga gila. Dia langsung berlatih di Mandalika saat jeda musim untuk menjaga feeling berkendara. Jika Aspar mengamankan Veda untuk musim depan, Veda tidak hanya punya alat yang setara untuk menang, tetapi kecerdasan dan kerja kerasnya akan menjadikan dia monster yang sangat sulit dikalahkan di barisan depan.
Dani Pedrosa menilai Veda sebagai pembalap langka yang bertarung menggunakan analisis dan perhitungan matang. Kombinasi mentalitas tersebut dengan motor Aspar diprediksi akan mengubah Veda menjadi monster menakutkan di Moto3. Climb each hill, step by step, we'll rise again, stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view, we'll make it shine. Menghadapi 11 seri tersisa di paruh kedua musim Moto3 2026, Veda EGA membidik momentum kebangkitan penuh di sirkuit-sirkuit Asia seperti Motegi Jepang, Sepang Malaysia, Lusail Qatar, dan tentunya sirkuit Mandalika Indonesia. Lintasan-lintasan ini bukan hal baru bagi Veda, mengingat ia pernah mendominasi dan meraih podium utama saat berkompetisi di ajang Idemitsu Asia Talent Cup. Selain sirkuit Asia, Veda juga sangat antusias mengejar pengalaman baru di sirkuit legendaris Eropa dan Australia, seperti Silverstone dan Phillip Island. Dedikasi tinggi Veda terbukti saat jeda musim panas. Di saat pembalap lain memilih bersantai, Veda bersama pembalap Moto2 Mario Suryo Aji langsung terbang kembali ke tanah air untuk melahap sesi latihan intensif di Pertamina Mandalika International Circuit pada 21 Juli 2026. Meskipun sesi latihan Veda sempat terhenti lebih awal akibat kendala teknis pada motor bernomor balap 9 yang dikendarainya, etos kerja keras ini membuktikan lapar akan kemenangannya sebagai bekal krusial sebelum menghadapi GP Inggris di sirkuit Silverstone pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Di tengah perebutan gelar Rookie of the Year, persaingan semakin membara. Rival bebuyutan Veda sejak Red Bull Rookies Cup, Hakim Danish dari Malaysia, saat ini menempel ketat di posisi ke-7 dengan 86 poin, hanya berselisih 4 poin dari Veda. Hakim Danish secara terbuka menyatakan ragu dan tidak ingin terburu-buru naik ke kelas Moto2 musim depan karena merasa belum siap secara fisik dan masih butuh mengontrol motor. Sementara rival seperti Hakim Danish masih ragu-ragu, memikirkan masalah fisik dan sibuk mencari alasan untuk bertahan di zona nyaman Moto3, Veda Ega Pratama sudah membuktikan diri sebagai rider paling berbahaya yang siap merusak dominasi siapapun. Danish boleh saja bersembunyi di balik alasan butuh waktu beradaptasi, tetapi Veda bertarung dengan mentalitas juara dunia. Mengendarai motor Honda yang memiliki keterbatasan teknis saja, Veda mampu mengasapi Danish dan mengancam posisi Brian Uriarte di puncak pimpinan rookie. Bayangkan apa yang terjadi jika Veda benar-benar menunggangi motor KTM Aspar Team musim depan. Para rival di barisan depan hanya akan melihat nomor punggung Veda melesat jauh di depan dengan kecepatan brutal yang tak terkejar. Persaingan di paruh kedua Moto3 2026 dipastikan bakal makin membara dan penuh tensi tinggi. Dari lintasan Eropa hingga sirkuit-sirkuit Asia, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa keterbatasan mekanis bukanlah penghalang bagi seorang pembalap sejati yang memiliki kecerdasan taktis, mentalitas juara, dan kecepatan brutal di atas lintasan. Jika kepindahan gila KCFM OT Aspar Team ini benar-benar terwujud, grid Moto3 musim depan bukan lagi sekedar ajang adu gengsi, melainkan panggung pembuktian sang rider berbahaya asal Indonesia untuk menguasai tahta tertinggi dunia. Nah, gimana nih menurut kalian para pecinta balap MotoGP dan Moto3? Apakah Veda Ega Pratama akan langsung tampil dikdaya dan mengunci gelar juara dunia Moto3 jika resmi menunggangi motor Aspar Team musim depan? Atau justru rival-rivalnya yang bakal makin ketar-ketir melihat nomor 9 melesat di depan? Tulis analisis dan pendapat liar kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita paling panas dan paling update seputar dunia balap internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous.
blue